Salam, salam jumpa kembali saudaraku. Apa kabar di hari Senin ini? Tentu doa saya kita semua sehat-sehat ya, tetap semangat di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari Senin ini dan satu minggu ke depan, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber inspirasi untuk kita semua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Senin ini tanggal 7 Juli. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam Yesuslah digenapi segala sesuatu, digenapi oleh Allah Bapa, dan penulis kitab Ibrani sudah menegaskan bahwa pada zaman dahulu yaitu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman sekarang ini, itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani, Allah berbicara langsung melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu saudaraku, di dalam diri Yesus Allah itu menunjukkan siapa Dia dan apa yang Dia kehendaki. Dan itulah yang kita lihat di dalam perjalanan Yesus. Kalau kita membaca kitab Injil-Injil, Yesus itu hadir untuk memberikan kesembuhan, Yesus itu hadir untuk memberikan kekuatan, Yesus itu hadir mengusir roh-roh jahat atau setan, Yesus itu hadir untuk menghidupkan kembali orang yang mati, dan Yesus itu menunjukkan mujizat-mujizat yang lain. Dan bahkan Yesus itu hadir menghardik badai sekencang apapun yang menerpa kehidupan kita. Yesus hadir untuk menghardik dan mengatakan diam, berhenti untuk badai tersebut. Oleh karena itu saudaraku, Allah itu berbicara sekarang kepada kita melalui perantaraan anaknya. Langsung hidupnya sendiri Dia tunjukkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, baiklah kita saudaraku di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita selalu tetap mengikuti langkah atau apa yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk kita teladani, untuk kita laksanakan. Terutama adalah cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Dia menderita, Dia menghadapi siksaan, Dia disalibkan, tetapi Dia tetap tunduk kepada Allah Bapa. Dan disinilah ketaatan Yesus itu. Dan ketaatan Yesus inilah salah satu saudaraku yang harus kita teladani. Dan itu yang mau dimaksudkan oleh penulis Ibrani ketika dia menegaskan kalau zaman dahulu Allah berbicara berulang kali kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi, tapi sekarang Dia hadir langsung melalui diri, melalui pribadi anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Ia telah ditetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia turun dari kemuliaannya, kemudian Dia naik kembali ke kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dari sana Dia pada waktunya akan datang kelak untuk yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu tetap setia dengar-dengaran dengan firman Tuhan, melakukan perintah dan melakukan kehendak-Nya di dalam Yesus Kristus. Itu ajakan untuk kita melalui nats ini. Jangan kita berhenti melangkah mengikuti Yesus, karena
Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah gembala yang baik hati, yang selalu lemah lembut, yang selalu memberi pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, dan memberikan berkat-berkat yang lain kepada kita. Dan percayalah saudaraku, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, ya, tidak pernah membiarkan kita hidup di dunia ini dengan sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saudaraku dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita semakin tekun untuk mendengarkan firman Tuhan, karena yang Tuhan minta kepada kita adalah kita setia untuk melakukan dan mendengarkan firman-Nya. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin kan dulu kuat. Amin. Nah, bagaimana kita supaya bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Tentu saja kita harus rajin membuka diri, membuka hati kita untuk tekun mendengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan minta untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, para pengikut Yesus yang senantiasa menunjukkan kasih setia Allah itu kepada orang lain, dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan itu karena kita sudah berada di dalam Dia. Dan di dalam Yesus itu, saudaraku, hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera dan tidak ada beban, tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Bahkan persoalan sesulit apapun, ada Tuhan yang menunjukkan jalan keluar kepada kita untuk bisa mengatasi, untuk bisa menyelesaikannya. Amin. Ketika kita mau dituntun oleh anak Allah, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ini sangat luar biasa saudaraku, pemberian Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan sekali lagi, berkali-kali dikatakan bahwa kita tidak pernah mengundang Yesus datang ke dunia ini, tapi itu adalah inisiatif Allah supaya kamu, saya, kita semua, bahkan dunia ini diselamatkan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita tekun mengimani Dia di dalam perjalanan kehidupan kita, karena Allah berfirman dengan perantaraan anaknya supaya kita hidup dan memperoleh keselamatan dan juga kehidupan yang kekal di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah berbicara kepada kami melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ingatkanlah kami untuk selalu tetap setia mengikuti Yesus, untuk setia melakukan kasih dan juga kehendak-Mu. Karena itulah yang Kau minta untuk kami lakukan, supaya kami jangan jatuh ke dalam godaan-godaan setan atau dosa. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis. Kami juga Tuhan mampukan untuk mengalahkan itu. Berkatilah kami Tuhan, kuatkan kami untuk setia mengikuti Engkau, terutama jemaat yang saat ini mereka Tuhan berada di tempat pekerjaan atau sedang berangkat di tengah jalan atau mau akan berangkat. Tuhan tolong, Tuhan ingatkan supaya mereka setia mengikuti Yesus. Anak-anak kami juga yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bekerja, Tuhan ingatkan mereka supaya mereka setia mengikuti Yesus, supaya jangan mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Yesus yang begitu murah hati menyelamatkan kami. Yang sakit juga kami yakin Tuhan menyelamatkan mereka, memberi kesembuhan, karena Tuhanlah sumber kesembuhan dan kesehatan. Yang berbeban berat, yang berkebutuhan khusus, yang ada tekanan hidup atau persoalan yang mereka hadapi saat ini, kami yakin Tuhan akan memberi pertolongan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari Senin ini. Selalu tetap percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan kepada kita dan juga kehidupan. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.